Farida 4118038 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang PowerPoint saya literatur review. Jadi dalam format slides ini ada dua format, yaitu pemetaan state of the art problem dan format matrix literatur review. Di sini saya mengambil tema tentang e-learning, tapi dengan studi kasus yang berbeda-beda. Dari 5 jurnal ini sama-sama mencakup tentang e-learning. Jurnal yang pertama yaitu pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran di Sia Al-Ghazali Baru, suatu studi terhadap pemanfaatan model e-learning berbasis software Claroline. Pengarangnya yaitu Aida pada tahun 2019 Raja Jurnal. Jurnal yang kedua yaitu penerapan model UT untuk memahami penerimaan dan penggunaan Learning Management System, studi kasus Experiential E-Learning of Sanata Dharma University, dikarang oleh I Gusti Nyaman Sedana dan ST Wisnu Wijaya pada Oktober 2009, Journal of Information System. Jadi di sini sumber ini saya dapat dari Sinta Ristek Dikti, tapi saya sudah mencari beberapa jurnal yang 2 tahun terakhir, benar-benar saya tidak menemukan, tapi menurut saya ini penting, jadi saya masukkan dalam literatur review saya. Untuk jurnal yang ketiga yaitu pengembangan e-learning dengan video conference untuk pendukung pembelajaran informatika terapan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Pengarangnya yaitu Dimas Bayu Sasongko dan Nur Fatidul dan Hartono pada April 2019, Jurnal Educational and Development. Untuk jurnal yang keempat yaitu aplikasi elektronik learning atau e-learning berbasis open source dalam proses belajar mengajar di STMIK Asia. Pengarangnya yaitu Muhammad Rafiq dan Sunu Jatnika pada Februari 2012, Jurnal Jitika. Untuk jurnal kelima yaitu pengembangan dan implementasi e-learning menggunakan Moodle dan Vicon untuk pelajaran pemrograman web di SMK, dikarang oleh R. Hafid Hardianto dan Herman Dwi Sarjono pada tahun 2016, Jurnal Pendidikan Vokasi. Untuk poin kedua, gambaran masalah penelitian yang dibidik dalam makalah. Jadi pertanyaan pertama, apakah makalah penelitian tersebut telah ditemukan? Jawabannya iya. Jadi 5 jurnal yang sudah saya baca, peneliti ini semuanya menggunakan portal e-learning, tapi dengan pendukung software open source yang berbeda-beda. Misalnya open source Claroline, CMS Moodle, Vicon atau video conference dan lain-lain. Pertanyaan kedua, apakah peneliti hanya menyelesaikan masalah yang dibuat-buat? Untuk jurnal yang pertama, menurut peneliti tidak menyelesaikan masalah yang dibuat-buat. Jadi peneliti membuat masalah tentang pembelajaran e-learning, tetapi dalam penelitian peneliti juga menambahkan kembali ini juga bisa diterapkan dalam kegiatan e-working. Untuk jurnal yang kedua dan sampai kelima, peneliti hanya menyelesaikan masalah yang dibuatnya. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi, peneliti menyelesaikan dengan membuat rancangan sebuah aplikasi e-learning.
Pertanyaan yang ketiga, apakah yang menjadi masalah dan kenapa masalah itu penting untuk dipecahkan? Dari kelimanya, menurut saya ini hampir sama ya. Jadi, menurut peneliti, masalah ini penting dipecahkan karena dengan adanya perkembangan teknologi, jadi diharuskan kita memanfaatkan teknologi tersebut. Dimulai dari pembelajarannya secara konvensional, kini bisa kita lakukan dengan electronic learning. Tentunya dengan memanfaatkan beberapa open source software open source-nya agar lebih efektif dan efisien menurut peneliti masing-masing. Pertanyaan yang keempat, apakah masalah penelitian didukung oleh data-data valid dan metode-metode yang memadai untuk memperkuat validasi? Saya jawab ya. Di sini peneliti benar-benar menggunakan data-data yang sangat valid dan metode-metode yang memadai. Jurnal yang pertama, peneliti menggunakan metode yang digunakan adalah R&D, Research and Development. Jurnal yang kedua, peneliti menggunakan metode UTAUT. Jadi metode ini cukup banyak diterapkan oleh banyak peneliti. UTAUT adalah Unified Theory of Acceptance and Use Technology. Jadi model ini tuh nanti saya jelaskan selanjutnya, yaitu untuk menyediakan alat agar menilai keberhasilannya itu sampai mana aplikasi tersebut. Sedangkan jurnal yang ketiga yaitu menggunakan metode AD, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Jurnal yang keempat yaitu memilih CMS model sebagai software open source. Kita pasti sudah mengetahui CMS model ini benar-benar sangat mudah dipahami. Jadi banyak peneliti yang menggunakannya. Untuk jurnal yang kelima, yaitu peneliti menggunakan model adaptasi dari pengembangan Alesi dan Trolip. Jadi ini juga benar-benar menurut peneliti sangat terkenal karena banyak peneliti lainnya yang menerapkan metode tersebut. Untuk poin yang kedua yaitu mendapatkan gambaran kontribusi penelitian. Jadi apakah peneliti hanya menduplikasi atau mengulang dari pelaksanaan penelitian yang pernah ada? Di jurnal pertama tidak, karena mereka itu membuat aplikasinya sendiri sesuai kebutuhannya. Untuk jurnal yang kedua, iya, karena di sini peneliti cuma ingin memahami dalam penerimaan dan penggunaan Excelsa yang sudah ada sejak 2 tahun terakhir ini sudah berhasil atau belum. Untuk jurnal yang ketiga, iya, peneliti hanya ingin mengetahui kelayakan dari e-learning tersebut. Untuk jurnal yang keempat, peneliti ini hanya mengembangkan model e-learning dengan software open source CMS model. Untuk jurnal yang kelima, ini tidak ya, karena peneliti ini membuat aplikasinya sesuai yang dibutuhkan dalam kebutuhan siswa SMK. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah peneliti mengetahui adanya artikel atau makalah atau laporan penelitian yang terkait dengan peneliti? Jadi, kelima jurnal ini, menurut peneliti mengetahui adanya artikel karena mereka gunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan rancangan aplikasi mereka atau hanya untuk menguji kelayakan tersebut. Lalu yang terakhir, hal baru apa saja yang dilakukan dalam penelitian?
Di sini menurut peneliti di jurnal pertama, mereka ini mendesain interface learningnya seimbang atau disesuaikan dengan proses belajar tatap muka yang dilakukan dalam kesehariannya. Untuk jurnal yang kedua, ini hal baru apa saja yang dilakukan dalam penelitian tidak ada, karena di sini mereka hanya menganalisis uji kelayakan agar penggunaan Excelsa ini dinilai berhasil atau tidak. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu mereka menggunakan e-learning dengan video conference. Untuk jurnal yang keempat, fitur yang terdapat dalam e-learning terdapat CMS Moodle. Jadi dalam fitur e-learning ini terdapat beberapa modul yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam jurnal yang kelima, portal e-learning menggunakan model dan Vicon atau video conference. Poin selanjutnya yaitu mendapat gambaran validitas kontribusi penelitian. Pertanyaan pertama, bagaimana data ini diperoleh? Kebanyakan dari 5 jurnal yang sudah saya baca ini, data diperoleh melalui literatur dan responden dari para mahasiswa, misalnya dengan kuesioner, tes, dan angket. Tes di sini diadakan pre-test dan post-test. Dan selanjutnya yaitu halayak skor dari para ahli materi maupun ahli media. Pertanyaan yang kedua, bagaimanakah penyajian hasil pengolahan data tersebut? Untuk final peneliti tersebut di sini pastinya untuk merancang sebuah aplikasi e-learning. Jadi pengolahan data yang diperoleh, penyajian pengolahannya yaitu dengan adanya analisis deskripsi, yaitu analisis kebutuhan juga ya, dan tentu uji kelayakan. Selanjutnya, apakah penyajian hasil pengolahan data tersebut telah dianalisis atau diinterpretasikan untuk mengetahui penelitian yang dilakukan telah menyangga, menyempurnakan, atau mengembangkan terdahulu? Semua peneliti ini, ya emang mereka menggunakan portal e-learning. Jadi, mereka hanya menyempurnakan kembali sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Selanjutnya, apakah kesimpulannya disusun didasarkan dari hasil pengujian yang memadai? Iya, semua kesimpulan diambil dari hasil yang memadai dan data-data yang diperoleh. Selanjutnya, apakah tidak ada kesalahan dalam proses pengujian? Menurut peneliti di jurnal yang pertama, kesalahan mereka yaitu fitur desain interface-nya terlalu kompleks, jadi kadangkala terjadi human error. Untuk jurnal yang pertama tidak, karena mereka hanya mencari responden saja, tetapi di sini mereka merasa kurang responden dari para dosen. Untuk jurnal yang ketiga, yaitu mereka itu kesalahan mereka mungkin mereka belum mengetahui feedback penguasaan materi dari e-learning yang sudah mereka berikan kepada para tarunanya. Apakah dari e-learning ini mereka benar-benar paham atau tidak? Untuk jurnal yang keempat, yaitu menurut mereka masih banyak pengujian yang belum dilakukan, jadi kedepannya perlu diadakan beberapa pengujian
agar benar-benar aplikasi ini tuh dinilai layak digunakan dan sangat baik. Untuk jurnal yang kelima yaitu, menurut peneliti di jurnal yang kelima ini, menurutnya belum dilakukan percobaan dalam aplikasi ini terdapat banyak user yang menggunakannya. Itu bisa maksimal atau tidak aplikasinya. Jadi perlu diadakan selanjutnya. Selanjutnya di sini menggunakan format matriks literatur review. Judul yang pertama, pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran di Setia Al-Ghazali Baru, suatu studi terhadap pemanfaatan model e-learning berbasis software Claroline. Diteliti oleh Aida Meraja Jurnal pada tahun 2019. Tujuan penelitian ini mendukung pemanfaatan e-learning menggunakan software Claroline. Kesimpulannya yaitu e-learning adalah merupakan sebuah perkembangan dari teknologi, kualitasnya yang sudah baik, dan dalam penelitian ini aplikasi e-learning menggunakan software open source Claroline. Saran atau kelemahan. Menurut peneliti di sini tampilannya masih kompleks ya, jadi masih terjadi human error karena ada beberapa human yang kurang memahami fitur aplikasi tersebut. Tapi perbandingan e-learning berbasis Claroline dengan yang lain, menurut peneliti ini lebih sederhana dan lebih mudah. Yang kedua yaitu penerapan model UTE-UT untuk memahami penerimaan dan penggunaan Learning Management System. Studi kasus Experiential E-Learning of Sanata Dharma diteliti oleh I. Gusti Nyoman Sedana dan S. Wisnu Wijaya, Journal of Information System 2009. Tujuannya yaitu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap penerimaan dan penggunaan Excelsa ini oleh mahasiswa Universitas Sanata Dharma. Jadi tujuannya ingin mengetahui seberapa berhasilnya aplikasi Excelsa ini yang diterapkan di Universitas Sanata Dharma. Kesimpulan di sini, peneliti menyimpulkan peneliti menggunakan model UTE-UT, yaitu menyimpulkan bahwa UTE-UT adalah alat yang berguna untuk menjelaskan penerimaan dan penggunaan Excelsa. Jadi di sini diadakan sebuah responden berupa kuesioner kepada mahasiswa. Jadi di sana bisa kita sajikan analisis deskripsi atau sebuah tabel-tabel. Ini sangat berguna untuk para manajer atau kepala agar mengetahui aplikasi saya ini berhasil atau tidak. Saran di sini adalah peneliti ingin selanjutnya responden tidak hanya diberikan kepada mahasiswa tetapi juga dosen, agar dua belah pihak ini tahu seberapa pentingnya Excelsa ini. Untuk perbandingan, peneliti membandingkan UTE-UT ini sangat jelas karena dari kuesioner tersebut kita bisa mendeskripsikan berapa skor yang kita peroleh. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pengembangan e-learning dengan video conference dengan pendukung pembelajaran informatika terapan di Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo. Peneliti Dimas Bayu Sasongko Nurfatirul Hartono dari Jurnal Educational and Development April 2019. Kesimpulan yang didapat, e-learning sangat layak diterapkan dalam pembelajaran taruna. Kita juga mengetahui taruna mempunyai jadwal yang sangat padat. Jadi dengan adanya e-learning dengan video conference benar-benar mendukung pembelajaran yang tidak bisa dilakukan dengan bertatap muka.
Kelayakan ini juga didapat dari para ahli media, ahli materi, dan para dosen. Untuk saran selanjutnya, peneliti ingin pengembangan e-learning ini ditambahin fitur-fitur yang lebih lengkap. Jadi perbandingan e-learning dengan video conference menurut peneliti ini, menurutnya ini tuh lebih simpel dan dapat mengkoordinir pembelajaran yang sangat padat, bisa dijadikan lebih sangat simpel. Untuk yang keempat, aplikasi electronic learning e-learning berbasis open source dalam proses belajar mengajar di STMIK Asia, diteliti oleh Muhammad Rafiq dan Sunu Jatmika pada Februari 2012. Tujuan penelitian mengaplikasikan serta mengembangkan suatu model yang diharapkan dapat digunakan secara tepat dalam penerapan sistem e-learning. Kesimpulan di sini adalah mereka menggunakan software open source CMS model karena memang sangat mudah digunakan. Dengan adanya model-model ini mudah dipahami dan mudah digunakan. Untuk sarannya yaitu perlu diadakan uji kelayakan dan diadakan eksperimen penggunaan aplikasi ini melibatkan banyak user, bisa atau tidak maksimal berjalannya. Perbandingannya, menurut peneliti ini, software open source CMS model ini sangat bagus fiturnya dan sangat mudah dipahami. Untuk jurnal yang terakhir yaitu pengembangan dan implementasi e-learning menggunakan Moodle dan Vicon untuk pelajaran pemrograman web di SMK. Peneliti yaitu Ed Hafid Hardianto dan Herman Dwi Sarjono pada Februari 2016. Tujuan penelitian yaitu mengembangkan e-learning menggunakan Moodle dan Vicon. Kesimpulannya yaitu dalam e-learning ini kita kan menggunakan Moodle ini ternyata terintegrasi dengan Big Blue Button sehingga memungkinkan pengguna untuk melakukan video conference. Saran atau kelemahannya kurang pemanfaatannya itu masih kurang dan perlu diadakan penambahan fitur yang lebih lengkap. Perbandingannya, menurut peneliti, e-learning dengan Moodle dan Vicon sangat fasilitasnya lengkap. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.